Tim medis spesial untuk Dybala. Menyusul tahun pertama yang mengesankan di ibu kota Italia yang tetap ditandai dengan berbagai cedera yang membuatnya tidak bisa berada di tangan Mourinho sepanjang waktu. Dan Roma memutuskan untuk menyewa tim medis yang didedikasikan sepenuhnya untuk pengawasan Paulo Dybala. Menurut La Gazzetta dello Sport, penyerang Argentina itu sekarang memiliki tim pribadinya sendiri yang terdiri dari 2 fisioterapis, 1 chiropraktor, 1 ahli gizi, dan seorang juru masak. Selama beberapa hari terakhir, Dybala telah berlatih sendiri setelah mengalami cedera ringan dalam pertandingan persahabatan Roma dengan Toulouse. Kondisinya stabil dan dia telah berlatih bersama dengan teman lamanya dan pelatih atletik sejak di Palermo. Meski harga tiket naik 25%, namun faktanya tetap laris. Terlepas dari kontroversi kenaikan harga tiket, penjualan laga Roma vs Milan, sebuah pertandingan besar pertama musim ini yang dijadwalkan pada Jumat, tanggal 1 September tahun 2023 dan telah dimulai dengan langkah yang tepat dan antusias. Bahkan, sebanyak 10.000 lembar tiket telah terjual dalam beberapa jam pertama. Luar biasa. Justin kenang masa sulit kala membela Roma. Justin Kluivert. Saya tiba di lingkungan baru yang sangat berbeda dari Amsterdam di mana saya tinggal bersama ibu dan saudara laki-laki saya dan pindah ke kota besar seperti Roma untuk bermain di tim besar yang bermain di Liga Champions sangatlah sulit. Selain itu, pelatih dan staf yang mengontrak saya di sana pergi setelah 6 bulan. Jadi ada pelatih baru, direktur baru, yang punya rencananya sendiri dan ini juga sesuatu yang belum pernah saya hadapi dalam karir sepak bola saya. Diajak semuanya baik-baik saja, semuanya indah. Saya sedang bermain, saya merasa baik dan tiba-tiba Anda duduk di bangku cadangan selama 4 atau 5 pertandingan. Itu adalah sesuatu yang harus saya pelajari untuk hidup bersama, tetapi saya memiliki banyak kenangan indah terkait Roma. Saya memainkan beberapa permainan bagus, terutama di musim kedua saya di sana, di mana saya menyelesaikannya dengan 7 gol. Itu tidak buruk, tetapi akhir musim tidak seperti yang saya harapkan dan saya pikir untuk Roma juga. Itu juga saat Covid dan itu bukan momen yang baik bagi saya, karena saya baik-baik saja dan saya telah dipilih oleh tim nasional untuk Euro, tetapi dibatalkan karena pandemi dan tidak berjalan baik setelah itu. Menurut jurnalis Argentina @Maxi Grillo, dia melaporkan jika Roma telah membuat penawaran akhir secara resmi untuk Lucas Beltran. Antara Roma dan Fiorentina, kepergian sang striker akan ditentukan dalam beberapa hari mendatang. Jumlahnya penawarannya belum diketahui. Roma akan mempertahankan Nemanja Matic meski ada tawaran jangka panjang dari Rennes. Roma berniat mempertahankan gelandang veteran Nemanja Matic meski ada pendekatan dari Stade Rennais. Pemain Serbia itu baru-baru ini ditawari kontrak jangka panjang dengan Rennes yang memotivasi dia untuk meminta transfer ke klub ibu kota. Menurut La Gazzetta dello Sport, permintaan transfer Matic bermula dari alasan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan dinamika ruang ganti tim. Namun, klub ibu kota menegaskan kembali niat mereka untuk mempertahankannya dan hanya akan mempertimbangkan kepergian Matic jika ada tawaran tidak kurang dari 5 juta euro. Sejauh ini Rennes gagal memberikan tawaran apapun karena mereka berharap Matic pergi dengan gratis. Opsi ini tidak dipertimbangkan oleh Giallorossi. Siamolaroma.it, saat ini Roma belum memulai negosiasi formal dengan Salzburg, melainkan hanya meminta informasi terkait bek berusia 23 tahun Omar Solet. Fabrizio Romano Galatasaray hampir mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain untuk Leandro Paredes dengan mahar 6 juta euro. Belum ada kesepakatan dengan pemain secara pribadi, pembicaraan sedang berlangsung. Dia juga memiliki kontak dengan AS Roma. Mural baru di sudut kota Roma. Pada kesempatan peluncuran kampanye siaran Serie A oleh DAZN bertajuk, "Dimulai di Lapangan, Anda Tinggal di Mana-Mana", mural baru dibuat di Roma untuk menghormati Francisco Totti, dibuat oleh Anonymous 74, atas permintaan platform olahraga. Konfirmasi Gianluca Di Marzio. Marcos Leonardo telah memberi tahu Santos bahwa dia tidak akan bermain lagi sampai Rueda presiden klub memenuhi janjinya. Dan hari ini, Jumat, dia tidak akan pergi bersama tim untuk pertandingan awal berikutnya. Saat ini klub Santos bersikukuh tidak terbuka untuk penjualan penyerang. Dalam beberapa jam ke depan, Jumat malam, Sabtu dini hari, kita perlu memahami seberapa lama Roma mampu menunggu dalam urusan ini, atau jika mungkin,
lebih baik beralih ke profil lain. Dahlah, untuk kali ini Mimin sudah level pasrah 99%, mau gabung ya syukur, nggak gabung ya cari profil lain. Roger Ibanez mengucapkan selamat tinggal dengan pesan ini di jejaring sosial. Terima kasih atas segalanya di Roma. Semua yang saya alami di sini, Roma itu istimewa dan tak terlupakan. Dan itu akan selalu ada dalam cerita saya. 10 hari sebelum dimulainya Serie A, Roma adalah satu-satunya klub di Serie A yang belum menginvestasikan €1 pun untuk harga pemain. Situasi anomali yang hanya dapat dijelaskan sebagian oleh batasan kaku dari KPS Keuangan. Karena sekarang uang sudah ada tapi kesulitan tetap ada. Sesuatu masih akan dilakukan pada akhir bulan. Setelah ketidakmungkinan operasi untuk Scamacca dan Morata terwujud, di Trigoria mereka beralih ke Arnautovic, kesepakatan dicapai dengan orang Austria, tetapi tidak dengan Bologna yang mengatakan tidak untuk 3 juta yang ditawarkan oleh Pinto. Pinto sekarang sedang bernegosiasi dengan Zapata. Situasi di mana GM mencoba untuk menutup operasi dengan pengeluaran minimum. Zapata saat ini target ketiga Roma. Zapata jika sehat secara fisik, akan menjadi penyerang tengah teratas di Serie A. Masalahnya dalam 2 musim terakhir dia telah berada di pit selama 231 hari, setara dengan 27 hari pertandingan di Serie A. Musim lalu hanya 16 pertandingan sebagai starter di Serie A, 25 penampilan dan 1393 menit terkumpul atau rata-rata 55 menit. Untuk itu Roma berusaha melakukan investasi yang tentunya beresiko, namun sedapat mungkin mengurangi kontraindikasi. Dalam permintaan pinjaman dengan penebusan, kewajiban dikaitkan dengan setidaknya 50% penampilan musim. Target Roma adalah Zapata bisa bermain selama 2475 menit, sesuatu yang belum mampu dilakukan pemain Kolombia itu sejak musim tahun 2020-21. Manajemen PSG akan mengalah demi keluarnya sang pemain. PSG setuju dengan persyaratan yang diminta oleh Roma yang hanya meminjam pemain dengan gak membeli bukan kewajiban. Namun jumlah penebusan yang akan dibahas, yang seharusnya sekitar 12 juta euro, di mana beberapa bonus harus ditambahkan. Mirip dengan apa yang terjadi musim panas lalu untuk transfer Wijnaldum, yang tiba di ibu kota dengan status pinjaman dengan hak untuk membeli. Roma dan Renato sudah menyepakati semuanya dan sang pemain yang sudah tidak sabar ingin bermain bersama klub impiannya sejak kecil AS Roma.